Adapun pembahasan materi yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan fiskal konvensional dalam Islam. Dan yang kedua yaitu model keseimbangan umum Islam atau Islam General Equilibrium. Dan yang ketiga yaitu model analisis IS atau LM dalam perspektif Islam. Dan yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Adapun materi pertama adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal, ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara melalui perubahan dalam kebijakan pajak dan pengeluaran publik. Dan yang kedua yaitu manfaat kebijakan fiskal. Adapun manfaatnya yang pertama itu dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dan yang ketiga yaitu menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek. Dan yang keempat yaitu pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu sumber penerimaan negara. Yang pertama yaitu pajak, kedua pendapatan SDA, dan yang ketiga adanya dividen, dan yang keempat pendapatan dari investasi, dan yang kelima penjualan dan hibah, dan yang keenam pendapatan dari utang. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal konvensional dalam Islam. Yang pertama yaitu sumber-sumber pengeluaran negara. Yang pertama belanja negara, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat subsidi, dan yang kelima pembayaran utang, dan yang keenam kesejahteraan sosial. Adapun sumber-sumber pengeluaran dalam negara dalam Islam, yang pertama, harta yang masuk ke dalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan mendistribusikan kepada tujuan yang telah ditetapkan secara. Dan yang kedua yaitu harta yang dimasukkan ke dalam baitul mal sebagai aset kekayaan sama seperti perekonomian konvensional, yaitu pembelanjaan rutin, pembangunan, dan belanja pembangunan. Adapun materi kedua yaitu model keseimbangan umum Islam atau Islam General Equilibrium. Yang pertama yaitu keseimbangan di pasar uang dalam perekonomian bunga. Keseimbangan pemerintah dan penawaran uang akan terjadi pada tingkat bunga tertentu. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa interaksi pemerintah dan penawaran uang akan senantiasa membawa suku bunga pada tingkat keseimbangan. Apabila suku bunga berada di atas tingkat keseimbangan, pasokan uang melebihi permintaan. Mekanisme penyesuaian berjalan karena pada tingkat bunga tersebut, opportunity cost memegang uang menjadi terlalu tinggi. Dan yang kedua yaitu keseimbangan dalam fungsi saving, investment, dan income. Keseimbangan di pasar barang terjadi ketika belanja agregat sama dengan produksi nasional. Belanja agregat terdiri dari komponen domestik, mencakup konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Dan komponen asing berupa ekspor neto, yakni nilai ekspor dikurangi nilai impor. Dalam perekonomian bunga, interaksi tabungan dan investasi merupakan interaksi permintaan dan penawaran modal dengan bunga sebagai harga. Yang ketiga yaitu uang dan perekonomian. Maksudnya, uang dalam perekonomian yang mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum pertumbuhan kompleks meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat ada atau SA. Dalam pembentukan agregat demand ada dua keseimbangan pasar yang menentukan, yaitu yang pertama yaitu keseimbangan pasar uang, dan yang kedua yaitu keseimbangan pasar barang dan uang. Karena nilai-nilai moral, akidah, dan akhlak serta ketentuan-ketentuan hukum syariat tidak memperkenankan praktek-praktek ekonomi yang mengandung riba, maisir, dan spekulatif, maka semua aktivitas ekonomi secara makro lebih dideskripsikan oleh mekanisme di pasar barang dan jasa. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu model analisis IS LM dalam perspektif Islam. Yang pertama itu pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan. Begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua pemerintah akan barang dan jasa di dalam negeri.
sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Dan yang kedua yaitu pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Dalam lingkup ekonomi Islam, suku bunga akan diganti oleh ekonomi bagi hasil. Maka dari itu, insentif dalam melaksanakan kegiatan investasi merupakan besaran bagi hasil itu. Nah, besaran bagi hasil itu akan menjadi sebuah hal yang unik bagi para investor untuk melakukan investasi. Persoalan keuntungan itu akan ditentukan dengan memakai besaran standar upah minimum. Selain itu, untuk mendapatkan suatu tingkat keuntungan tertentu akan sangat dipengaruhi oleh besaran modal yang digunakan dalam berinvestasi. Kegiatan investasi akan menghasilkan keuntungan yang maksimal jika modal investasi terus ditambah. Namun, setelah investasi menghasilkan keuntungan maksimum, penambahan modal investasi yang selanjutnya akan menghasilkan tingkat keuntungan yang tidak lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah tempat instrumen pendapatan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Besarnya angka permintaan uang itu akan selalu dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan juga suku bunga. Dalam kurva LM akan menunjukkan hubungan yang terjadi antara suku bunga dan pendapatan nasional. Penurunan LM dapat terjadi jika pendapatan naik dan pembuat money demand naik, sehingga dampaknya tingkat suku bunga naik dan membuat kurva LM tergeser ke sebelah kanan atas. Dan yang keempat yaitu keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam. Adapun keseimbangan dalam pasar uang dalam ekonomi Islam adalah konsep yang penting untuk dipahami dalam konteks keuangan Islam. Ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana dana dan aset keuangan harus dikelola dalam masyarakat Muslim. Materi yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu bertujuan dan kemajuan teknologi berproduksi secara konvensional. Pertumbuhan diukur dan dikenaikan pendapatan nasional per kapita. Yang kedua yaitu tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga pengeluaran kemiskinan, yang keempat pemberantasan pembangunan, yang kelima pemeliharaan lingkungan dan pembangunan kelanjutan, dan yang keenam yaitu penguasaan sistem keuangan dan perbankan, dan yang ketujuh yaitu pengembangan sektor ekonomi tertentu, dan yang ketiga itu konsep pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Yang keempat yaitu model pertumbuhan ekonomi. Jika melihat sejarah, banyak aksioma fundamental ekonomi Barat, baik kapasitas maupun sosialis yang berterintegrasi oleh dasar-dasar ekonomi Islam. Yang membedakannya adalah bahwa ekonomi Islam mengkaji perilaku individu lebih berdasarkan etika, nilai, dan moral, sehingga manusia rasional. Islam tidak sekedar memuaskan materi saja, tetapi juga harus memerhatikan kepuasan spiritualnya. Jadi fungsi maslahat individu dalam Islam adalah merepresentasikan konsumsi semua barang-barang yang bersifat material, sedangkan S adalah semua aktivitas yang bersifat spiritual. Yang kelima yaitu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dalam Islam.
Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa faktor yang dapat didefinisikan sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Namun perlu dicatat bahwa interpretasi dan pendekatan terhadap ekonomi Islam dapat bervariasi di antara para ekonom dan cendekiawan Islam. Berikut adalah beberapa faktor yang memperhambat pertumbuhan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Yang pertama, riba atau bunga. Yang kedua, spekulasi dan garar atau ketidakpastian. Dan yang ketiga, pendekatan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang keempat, ketidaksetaraan distribusi kekayaan. Dan yang kelima, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keenam, keterbatasan inovasi dan pengembangan.